Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kawan-kawan kita akan 2,000 years later. menjelaskan atau mengenalkan sejarah Vespa dari tahun ke tahun dan dari masa ke masa dan dari hati ke hati. Kali kita melihat juga dari perkembangan kini di Google ya. Google. Oke. Nanti linknya ada di bawah kalau nggak percaya. Oke, di sini kawan-kawan ada sebuah foto dan di mana foto itu bernama Rinaldo Piaggio. Ini dia fotonya. Dan di sini dia menjelaskan beberapa penjelasan dan kita akan menyelesaikannya sedikit saja, tidak sampai ke Vespanya. Tepatnya 1884 perusahaan Piaggio didirikan di Genoa, Italia pada tahun 1884 oleh Rinaldo Piaggio. Umurnya saat itu 22 tahun. Pada awalnya, perusahaan itu hanya memproduksi peralatan kapal, tapi akhir abad, Piaggio juga memproduksi rel kereta, gerbong kereta, bodi truk, dan mesin dan kereta api. Pada Perang Dunia Pertama, perusahaan ini memproduksi pesawat terbang dan kapal laut. Kemudian pada tahun 1917, Piaggio membeli pabrik kayu. Maaf kawan-kawan, Piaggio membeli pabrik baru yang berada di kota Pisa, di daerah Tauseni, Italia. 4 tahun kemudian, Rinaldo Piaggio mengambil alih sebuah pabrik kecil di kota Pontedera yang merupakan kota industri di daerah Tauseni. Nah, pabrik di Pontedera inilah yang mana menjadi pusat perusahaan pesawat terbesar oleh Piaggio selama Perang Dunia Kedua. Ya, di sini kita melihat kawan-kawan, Piaggio itu bukan cuma Vespa yang bisa dihasilkan, tetapi pesawat juga bisa. Dan pada awal abad terakhir, Piaggio juga memproduksi seperti rel kereta, gerbong kereta, bodi truk, mesin dan kereta api. Tapi di sini pesawat terbesarnya Piaggio mungkin sudah hilang dari dunia ini, atau mungkin ada tapi tidak tahu entah di mana. Ya, kita lanjut pada pesawat terbesar oleh Piaggio selama Perang Dunia Kedua. Namun pada akhir Perang Dunia Kedua, pabrik ini dibom oleh pesawat sekutu. Wah, di sini kita mungkin bisa sakit hati ketika kita mendengar ini. Ya. Tapi jangan sedih, Piaggio lahir kembali, kawan-kawan. Pasca Perang Dunia Kedua, kondisi ekonomi di negara-negara Eropa lumpuh. Perusahaan Piaggio ini, tunggu dulu kawan. Piaggio lahir kembali dan diambil alih oleh anaknya sendiri yang bernama Enrico Piaggio. Fotonya ada di sini. Dan ini nama-nama Enrico dan Rinaldo Piaggio itu turun-temurun. Ternyata Piaggio itu berasal dari nama seseorang dan nama itu diletakkan di sebuah kendaraan yang bernama Vespa atau semacamnya. Seperti tadi pesawat, tapi pesawatnya entah di mana.
Semoga kita bisa mendapatkannya. Amin. Kemudian pasca Perang Dunia Kedua, kondisi ekonomi di negara Eropa lumpuh. Perusahaan Piaggio ini kemudian diambil alih oleh anaknya sendiri yang bernama tadi itu yang saya sebut, Enrico Piaggio. Pada saat perekonomian Italia sedang memburuk, Enrico memutuskan untuk meninggalkan bisnis aeronautika dan kemudian mulai untuk mendesain alat transportasi. 2,000 years later. Dia memutuskan untuk memfokuskan perhatian perusahaannya pada masalah personal mobilitas yang dibutuhkan masyarakat Italia. Dan kemudian bergabunglah Corrado de Ascanio, insinyur di bidang penerbangan yang berbakat, yang merancang, mengkonsep, dan menerbangkan helikopter modern pertamanya Piaggio. De Ascanio membuat rancangan yang simpel, ekonomis, nyaman, dan juga elegan. Wah, zaman dulu itu kawan, kalau kita mau melihat perkembangan sangat sulit, tapi orang tersebut memang sangat cerdas dan bisa dikatakan mereka jago. De Ascanio memimpikan sebuah revolusi kendaraan baru dengan mengambil gambaran dari teknologi pesawat terbang. Dia membayangkan sampai di mana kita tadi. De Ascanio memimpikan sebuah resolusi kendaraan baru dengan mengambil gambaran dari teknologi pesawat terbang. Dia membayangkan sebuah kendaraan yang dibangun dengan sebuah monocoque atau unibody style chassis. Garpu depan sebagai ban mendarat sebuah pesawat yang mana mudah untuk mengganti ban. Hasilnya sebuah desain yang terinspirasi dari pesawat yang sampai saat ini berbeda dengan kendaraan lain. Foto Cardino de Ascanio ada di sini juga. Jadi foto-foto orang dulu itu warnanya hitam putih ya, dan belum ada, mungkin ada kamera tapi kameranya masih hitam putih. Dan di sana belum ada editor. Kita tahu. Pada masa 1943, konstruksi alternatif tersebut ditemukan. Dan di sini pada tahun 1943, Indonesia 2 tahun lagi baru merdeka. Sayangnya kita belum ada, tapi nenek dan kakek saya sudah ada. Dan dia mungkin belum menikah ya. Awalnya memang sebuah konsep sepeda motor berkerangka besi dengan lekuk membulat bagai teropong dan sangat mengejutkan. Ternyata bagian starternya dirancang dengan menggunakan komponen bom. What the fuck? Wih, dan rodanya diambil dari roda pesawat tempur. Wah, Masya Allah. Guna mengoptimalkan bentuk keamanan penggunanya, pabrik yang kala itu masih terbilang sebagai usaha kaki lima. Merancang papan penutup kaki pada bagian depan, proyek ini langsung dipimpin oleh Cardino de Ascanio. Karena itu, hak paten pun segera dapat mereka kantongi. Hasilnya muncullah pertama kali produk motor skuter dengan seri MP5 (Moto Piaggio 5), atau yang lebih dikenal dengan nama Paperino. Kendaraan ini berteknologi sederhana tetapi punya bentuk yang amat menarik. Menariknya itu dia sangat cantik memangnya. Fotonya ada di sini juga. MP5 yang bernama Vespa ini bernama MP5 Moto Piaggio Paperino. Dan tahun produksi tahun 1943. Oke, sampai di sini kawan-kawan.
Kalau berguna mohon di-share, dan mungkin ada baiknya Anda like dan subscribe and turn on notification. Oke, syukran jazakillahu khairan kepada yang mendengar dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.